Akhirnya ya maaf kata Bib, jadinya gue nganggepnya ini gue kayak binatang yang di kebun binatang di kursi syuting, anggaplah ini kursi syuting Bib ya. Jadi dia ngeliatin binatangnya lagi pada tidur, orang-orang gitu nih nonton, udah nggak sanggup ngapa-ngapain. Terus dibangunin sama unit atau sama Astrada, Mas ayo take yang scene sekian, ayo. Nah mulai sadarnya, mulai punya prinsipnya sejak kapan Mas? Aduh. Kenapa? Sebenarnya sadar terus Bib. Sebenarnya sadar terus. Jahat aja maksudnya ya. Ini kenapa sih gue sholat nggak bisa nangis? Kenapa gue tahajud nggak bisa nangis? Sejahat itukah gue? Capek gue harus cari kajian. Yeah. Zaman dulu kajian nggak seramai sekarang Bib. Kalau doa itu minta rezeki yang deketin diri sama Allah. Apapun, nggak cuma uang. Ya Allah, banyakin rezekiku. Nggak apa-apa minta rezeki yang banyak, tapi rezeki yang deketin kita sama Allah. Banyakin rezekiku, rezeki yang mudahin ibadah kita. Banyakin rezekiku, rezeki yang menambah kenikmatan beribadah kepadamu. Banyakin rezekiku, rezeki yang menambah ketaatan, rezeki yang menambah keberkahan untuk aku dan untuk orang-orang sekitarku. Even dia ngomong nggak pakai mulut aja, gue maunya apa sih, gue siapa sih? Emang wajar nggak sih Beb kayak gitu? Jadi nikmat itu sebenarnya kalau nikmat mau nggak hilang, jangan bandingin sama orang. Sholat kan komunikasi kita sama Allah. Nah itu, tapi kan Anda bukan orang Arab, Bib. Iya, benar. Pengen ngomong juga. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita bersama Bang Ridwan Ghani, sang raja sinetron. Yes. FTV. FTV ya? FTV. Bedanya sinetron sama FTV apa sih? Kalau sinetron tuh series. Oh gitu. Berlanjut. Kalau sekarang tuh sinetron tuh setiap hari episode 1 sampai dengan 500, 1000. Cinta Fitri 1 sampai 27. Cinta Fitri 777. Cinta Fitri? Iya. Satu season? Enggak, 7 season apa nggak salah. Itu juga masih. Oh, satu season 100. Pokoknya total itu jadi 777. Antum pernah main nggak Cinta Fitri? Berapa episode gitu? Belum lahir. Belum brojol ke sini. Belum brojol ke dunia entertainment. Sudah sih, tapi sudah di waktu itu udah di season kesekian. Kalau FTV apa? FTV itu film televisi sebenarnya. Oh, yang langsung habis. Yang langsung habis. Kadang dibuat sequelnya kalau ternyata performance-nya bagus. Ada tuh FTV yang dibuat sequelnya atau enggak di remake lagi dengan pemain yang berbeda tapi inti ceritanya sama tuh ada. Ya salah. Tapi Ana seneng banget lihat ente sekarang udah mulai ngaji-ngaji. Sebenarnya udah mulainya udah lama ya? Ngaji mah dari kecil di TPA-in sudah belajar ngaji. Alhamdulillah lahirnya dari keluarga yang bapak sama ibu juga punya dikasih basic ilmu agama sama kakek nenek juga alhamdulillah bagus gitu kan. Kita tinggal aneh aja sekarang gimana caranya nih ngajarin ngaji ke anak gitu. Sempet goyang gak waktu di TV? Maksudnya goyang? Kalian tadi cerita kan tersesat saya. Tadi aja syuting goyang ya? Hah? Oh itu beda. Goyangnya karena kurang tidur. Oh goyang joget ada musiknya. Nggak maksudnya goyang, imannya goyang gitu? Goyang Beb. Kita gimana lingkungan gitu ya. Dan saya, ngomongnya apa? Aneh gua apa? Aneh, ente. Anak gua lu juga boleh. Aku kamu boleh juga. Aku kamu. Aneh. Gua di sana tuh pada masa itu ya, pada fase itu adalah tipikal orang yang yes man. Ayo aja. Ayo. People pleasure. People pleasure. Zaman now bahasanya begitu, zaman dulu belum ada people pleasure. Dulu bahasanya ayoan. Kagak enakan. Oh gak enak. Aduh aneh banget lah gitu. Dan kebetulan di circle-nya yang alhamdulillahnya ya ngasih kita pelajaran lah gitu. Oh gitu. Jadi ente dulu sempat ke bawah ya, ke dunia-dunia itu ya? Ada ke bawahnya, cuman alhamdulillahnya karena udah punya bekal lah gitu. Udah ada dasar. Tetap kudu sholat isya dulu, kudu langsung mandi wajib sholat subuh gitu. Oh gitu ya? Karena kan dunia kayak gitu, pulangnya kalau azan subuh. Pulang ya? Ya tapi kan kita sempat dapet ilmu, lo kalau baru bangun tidur jam berapa ya udah sholatin aja langsung sholat subuh kan gitu.
Jadi ini pulang sholat subuh, ya sholat subuh dulu baru tidur kali ya gitu ya. Iya mau nggak mau Bib kan uzur. Betul. Kalau nggak gitu nggak tidur. Betul. Bukan karena emang ya pengen main-mainan, enggak. Karena emang lagi kerja dan kelarnya subuh. Terus besok callingannya lagi jam 8. Wah gila, yang bener. Berarti tidur cuma 2 jam palingnya. Masih muda aman Bib. Masih Waktu 20-an alhamdulillah aman banget. Itu ya cerita-cerita kalau ini ada gue ngalamin tuh yang mana itu kita syuting di daerah Bekasi, daerah Jonggol gitu. Itu syuting udah nggak kenal waktu ibarat kata kalau jam orang normal syuting yang rata-rata itu adalah jam 8 sampai jam 12 malam itu rata-rata. Ini mereka karena punya 5 tim itu breaknya bergantian. Artisnya enggak. Artisnya itu aja. Aduh. Alhamdulillah Bib. Wah itu kita karena waktu itu alhamdulillah perform ya di balik semua pengorbanannya kan ada perform, ada yang ada harga yang ada hasilnya. Harga yang dibayar itu tadi pengorbanan kita. Terus hasil yang kita dapatkan perform. Alhamdulillah perform. Terus otomatis jadi magnet buat orang-orang. Walaupun itu daerah yang jauh banget tempat syutingnya. Itu orang kalau Sabtu Minggu datang pakai odong-odong Bib. Biar pengen nonton syuting, pengen lihat artisnya. Kami ya untuk layanin lah. Enggak Bib. Justru kita punya tanggung jawab nomor 1 adalah di layar kaca. Gue ngelayanin lo terus gue di layar kaca nggak bisa tayang. Iya sih. Gimana lebih kecewa di mana gitu kan? Yang di sini berapa orang, di layar kaca ada berapa orang gitu, bukannya beda-bedain tapi emang kita punya batasan kemampuan aja. Akhirnya ya maaf kata Bib, jadinya gue nganggepnya ini gue kayak binatang yang di kebun binatang di kursi syuting, anggaplah ini kursi syuting Bib ya. Dengan waktu itu sinetronnya kalau salah Legenda, jadi pakai baju yang kutungan, terus pakai jarik gitu, terus pakai apa namanya pangsi, terus udah nggak tahu ya. Jadi dia ngeliatin binatang lagi pada tidur, orang-orang gitu nih nonton, udah nggak sanggup ngapa-ngapain. Terus dibangunin sama unit atau sama Astrada, Mas ayo take yang scene sekian, ayo. Masya tapi ajib. Itu ada cerita tuh di itu kan rasanya gimana? Tipis 3 kali Bib. Telan aja. Ya karena basicnya cinta suka jadi tipis 3 kali. Tipis 3 kali setahun. Dan itu nggak pernah kelar pengobatan. Normalnya tuh 5 hari untuk dirawat sampai dengan virusnya dinyatakan sudah mati gitu kan. Tapi masalahnya kita bisa harus syuting. Kejar tayang, bukan kejar tayang lagi, kita syuting sekarang nanti malam tayang gitu. Capek banget deh. Enak Bib. Seru ya. Ajib. Tapi itu belum nikah kan? Belum, jauh 2011 2012. Begitu nikah ada nggak yang kayak gitu ya? Ada sih Bib. Ada, tapi ya itu tadi minta izin. Minta izin sama istri. Dan nggak seintens 1 tahun begitu. Nggak kayak waktu bujang begitu mulu tuh setahun. Itu setahun begitu mulu. Oh ya? Ngontrak Bib. Udah ngontrak, kontrakannya juga kadang-kadang kagak ditempatin. Karena ngontrak naruh baju doang. Tidur di lokasi syuting gitu? Tidur di lokasi syuting. Ya, di mobil pun tidak. Makanya gue bilang Bib, orang datang kita tidur di kursi syuting. Kalau udah suka mah ya. Udah kalau udah suka mah ya. Ya gitulah Bib, masih muda sukanya nggak tahu nggak jelas. Merusak diri sendiri ya secara nggak langsung kan kesehatan payah itu bukti tipis 3 kali. Teman-teman tuh ada yang sampai maaf ya, ada yang syuting di sebelahnya ini udah di ambulans, di sini udah pakai pampers karena dia nggak bisa nahan. Udah syuting, dialog, udah kelar tuh semua buat episode itu udah aman buat mukanya dia. Dia dimasukin ke ambulans bawa ke rumah sakit. Nggak, tadi sempet goyang Iman tuh bukan karena bandel, karena kesibukan aja berarti? Enggak juga. Ya tapi udahlah. Tapi juga pengen fun ya? Maksudnya karena stres gitu ya? Enggak juga. Ya karena, ya gue pengen karena di dalam situ. Karena gak enakan lagi ya? Diajak. Karena gue pengen diakuin? Enggak juga. Enggak juga? Enggak butuh pengakuan. Karena apa? Pengen dianggap bagian dari mereka? Karena gini, apa ya bahasa gimana ya? Maaf. Bingung ya. Lebih kayak
Ini sekarang di satu RT isinya orang-orang yang suka makan Seblak. makan seblak. Sedangkan Ana doyannya Ayam goreng. mie lah gitu. Susah lah gitu kan nyari mie. Ya udahlah gue makan aja seblak yang ada gitu. Oh gitu. Lebih kayak gitu. Oh. Jadi nggak Ya, mau coba. effort untuk keluar. Ke bawah lingkungan aja ya. Oke. Enggak, Ana mau nanya kenapa nanya kan? Siapa tuh di luaran sana ada orang yang sebenarnya mau escape, terus jalan keluarnya dari mana gitu. Mau keluar dari lingkungan itu terus keluarnya Lebih kayak karena lebih kalau ngelihatnya sih nggak semuanya di dalam kayak gitu. oh gitu. Cuman banyak kok kitanya mau teman-teman ikut yang- apa enggak juga gitu. Oke, paham. Lu punya prinsip atau enggak? Lu di sini buat makan seblak atau buat bobo gitu kan? Kalau lu makan ya udah keluar aja dulu makan gitu cari mie-nya. Di sini balik lagi buat bobonya. Gitu. Ibaratnya istilah nih ya seblak, maksudnya istilah tentang dunia yang tadi kita omongin ya. Nah mulai sadarnya, mulai punya prinsipnya sejak kapan Mas? Aduh. Kenapa? Nggak mau Sebenarnya cerita? sadar terus, Bib. Sebenarnya sadar terus. Jahat aja maksudnya ya masih kalah aja. Masih kalah aja. Ngikutin nafsu. Ah, Sadar, makanya sholat. iya. Mandi tetap. Sebenarnya mah sadar aja. Sadar dosa. Ya Allah. Cuman emang minta gitu. kok perlu bismillah dulu, Bib. Maaf. Itu diajarin doanya sama gue gak mau sebutin ustadznya. Iya. Tapi temen. Lupa bahasa gimana pokoknya. Ya Allah jangan matikan aku dalam keadaan begini. Oh, iya. Jangan matikan itu dalam keadaan yang lagi ancur-ancurnya gitu ya. Iya, aku nggak tahu ya. Cuman jangan yang lagi gini lah yang bagus aja gitu. Pengennya dibaki gitu. Dibaki. Amin, ya Allah, amin. Dari dulu dari cita-citanya udah kayak begitu. Cuman Cuman gini, kemaksiatan itu sebenarnya nggak tiap orang ke maksiat tuh emang karena dia pengen maksiat. Tapi karena kerap kali dia nggak kuat mengontrol hawa nafsunya. Dia tahu dia itu lagi bermaksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia di saat yang sama dia lagi kalah sama hawa nafsu dan syahwatnya. Artinya makanya banyak dai bilang waktu kita dikasih kenikmatan beribadah itu adalah nikmat terbesar. Karena musibah terbesar adalah saat kita dikasih kenikmatan bermaksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Karena waktu kita ada kenikmatan bermaksiat, nikmat ibadahnya nih hilang. Jadi nggak nikmat ibadah, jadi kayak nggak cuma ada tuh, rutinitas aja. balance tuh nggak ada. Nggak ada balance. Nggak Nggak ada. kiri-kiri. Itu cuman ya udahlah kewajiban. Tapi iya sih Bib. Untuk balik lagi mencari kenikmatan ibadah tuh akhirnya butuh effort banget. Butuh usaha ya. Ya dalam seminggu tuh bisa dapat 1-2 sholat yang bisa kayak ya Allah makasih ya Allah, bisa nangis tuh udah. Aku sering ngobrol gitu, Beb, ini kenapa sih gue sholat nggak bisa nangis? Kenapa gue tahajud nggak bisa nangis? Sejahat itukah gue? Sekeras itukah hatiku ya. Dulu ada di satu fase Beb nih, pernah marah. Sama Allah. Gue Gara-gara apa? nggak pernah begini. Gue tunjukin, belum ngerti teori istidroj. Iya. Gue tunjukin orang-orang, kenapa gue begini? Maksudnya gue nggak pernah negatif ini, tapi kenapa yang gue dapat akibatnya gitu? Kenapa gue yang sial gitu ibaratnya? Apa sih salahnya? Di mana sih sempet kayak gitu, Bib? Lama itu kayak begitu. Itu akhirnya salah satunya ya udah gue lakuin aja. Salah satunya. Oh, salah satunya yang bikin ya udah gue maksiat aja lah. Orang gue nggak maksiat juga gue dapat begini gitu. Ya nggak total-totalannya diikut mereka ya. Iya. Tapi ya udah ngapain gue ngerem-ngerem gitu loh. Capek soalnya nyari mie. Nyari mie. Iya kan bahasanya gitu. Bahasanya mie dan seblak tadi. Mie dan ya? seblak. Oke. Capek gue harus cari kajian. Zaman dulu kajian nggak seramai sekarang, Bib. Iya benar. Ada sih sebutin aja langsung, nggak apa-apa kan? Apa? Di Al-Azhar. Iya, oke. Cuman ya Allah, Impor. saya teh jauh dari timur. Anak timur nih bos. Iya. Benar-benar Masya Allah. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah kasih lingkungan yang baik lah sekarang. Ya moga-moga dijagain terus ya bersyukur ya setidaknya ya sekarang lebih belajar untuk ya disyukurin apa yang ada.
Dari mulai, oke lo itu tadi protes nih, berusaha untuk kenapa nih yang sejahat itu gue masih belum bisa nangis pas lagi tahajud. Taubat itu kenapa sih gue baca macam-macam versi gitu. Kalau mau nanya malu kadang-kadang sama antum gitu kan. Tapi kan kadang-kadang anak juga tanya juga kan, mau beli gimana. Tanya malu, tanya. Tapi kan sekarang ilmu juga ada banyak, compare gitu. Terus apa namanya ya, alhamdulillah Allah datengin tuh ya antum dan istri nih, demi Allah Bib nih tadi aku seneng deh sumpah. Habib Isa tuh masih nelfonin kamu. Lega kita nelfon Habib Isa gitu. Coba ditelepon Pak Prabowo gitu kan, deg-degan kamu diangkat jadi menteri nanti. Wah, aku juga seneng kalau ditelepon Pak Prabowo. Senengnya beda Bib, penuh dengan deg-degan. Kan ada temen yang apa namanya akhirnya diangkat lah gitu, dapat jabatan itu. Tapi kita senang. Tapi jujur pas meluk, ya Allah selamatkan dia ya Allah. Karena gue tahu dunianya ini begini. Iya bener ya. Iya, kalau dapat teman yang dapat jabatan, bukan karena kita benci, enggak. Kita takut dia nggak lolos ujian jabatan. Kan setiap nikmat ada ujiannya kan. Harta ada ujiannya. Ketenaran ada ujiannya, Mas Gani tau lah itu. Yang paling berat nih jabatan, ada ujian. Karena di dalam jabatan ada harta, di dalam jabatan ada ketenaran, di dalam jabatan ada power. Ini berat banget ujiannya nih. Oh bener tuh. Ana juga kalau misalnya ada teman Ana yang dapat gitu, Ana tetap salaman, tetap temenan sambil doain, ya Allah selamatin dia ya Allah. Iya sayang kan soalnya. Terus balik lagi ke istri ya. Senang deh masih dicariin sama Mas Iksan. Kamu tuh kenapa sih orang-orang pada nyariin kamu tuh, dan alhamdulillah nyariin kamu sekarang ya begitu gitu. Maksudnya begitu dalam artian ya modal lebih bisa Mas Iksan. Aku nggak apa-apa deh kamu nggak kan soalnya sebenarnya tuh istri pengen banget gua keluar mulu kerjaannya. Karena ini orang yang ekstrovert, tapi ekstrovertnya hanya untuk orang-orang yang tiba-tiba ketemu sama supir angkot, Bang, mana curhat panjang lebar tuh dia gue dengerin, ngobrol segala macam. Tapi untuk yang intim kayak antum, istri gitu belum tentu saya bisa. Gue bisa belum tentu. Terus, tapi kamu bisa loh dengerin Mas Iksan, dengerin Habib Isa, ngobrol sama mereka lebih dalam gitu. Karena nyari juga kan, nyari terus dulu curhat, ya Allah nih kendalanya, aku kalau ke sana pulangnya akan malam, kasihan anak-anak gitu. Adik kasih yang lebih dekat. Iya. Masya Allah. Tapi ente tuh anak udah berapa sekarang? 2 alhamdulillah. 2 ya? Paling gede umur berapa? 6,5, yang satu 4 sekian bulan, 4 sebulan. Dari seorang pemuda superstar yang dieluk-elukan banyak ibu-ibu di luar sana. Dede lah. Ibu juga gak apa-apa semua lah. Ibu-ibu kalau FTV kayak ibu-ibu banyakan. Enggak, kalau FTV gitu ya? itu dede. Masa? Kemarin banyak generasi kita yang nonton TV masih? Masya Allah, Beb. Kemarin Beb baru keluar dari tempat jus yang tapi kafe gitu gede kan. Niagara Fruit bukan? Nggak tahu di Niagara Fruit. Bukan. Dia baru keluar nggak malam. Karituan gitu, tapi manggilnya manggil temen gitu, bukan yang kan beda. Biasanya nggak ada yang kalau ngefans tuh ini belum terpotong gitu. Ini kayak Karituan gitu kayak temen. Siapa ya gitu, negesin malam. Hai Kak. Aduh ya Allah, gue lupa lagi siapa ya. Siapa ya? Maaf lupa. Enggak Kak. Ya Allah maafin kalian kenal. Itu masih berondong. Gue yakin ini kenapa nih bocah nonton gue kapan nih. Sekarang kan FTV udah puasa dari kapan tahu nih. Lagi berusaha lagi. Mungkin dari zaman dia kecil, dari balita nonton Habib. Tadi antum bilang nonton Ana dari SD beneran demi Allah. Bohongan bercanda. Bohongan sih kayaknya. Ana nonton antum dari ya di FTV SMP lah. SMA lah. SMA, alhamdulillah SMA nggak segitunya berarti. SMA pun Ana kan nggak ada TV di pesantren. Paling setahun sekali lah. Tapi muka antum ya familiar sampai sekarang. Nah, dari seorang superstar yang diidolakan oleh dede-dede lah, Ana ralat deh. Terus punya anak tuh gimana Bang? Apanya yang Ada gimana? pengaruhnya nggak?
Biasanya kan kalau punya anak orang ngerasa terbatas, takut dan lain sebagainya. Terbatas takut gimana nih? Jadi nggak bisa kayak dulu lagi. Maksudnya? enggak gini Bib. Oh iya oke. Kalau untuk ke anak ya, punya anak, pengaruhnya mungkin nggak banyak. Lebih ke arah, ini banyak yang harus dirubah di diri sendiri. Masih banyak kayak asal gitu. Terus main game, itu lebih itu doang. Tapi kalau untuk orang lain kayak ke lawan main, ke teman-teman yang suka dengan kerjaan, lebih suka merendah dengan bilang gitu ya. Dengan tayangan-tayangan FTV, tayangan sinetron, film gitu, nggak gimana-gimana, tapi lebih ke arah istri biasanya. Pengaruh itu, perubahan itu, perasaan itu semakin besar. Sebenarnya udah ada sebelum nikah, tapi semakin membesar ketika sudah menikah. Wah itilaf nih, wah ini nih, udah mulai Jadi kita alim mulai gitu. Bahasanya belajar agama lagi. Masih soal alim, nggak belajar agama lagi, karena sudah tahu Bib. Iya. Oh oke. Sebenarnya udah tahu aja. Udah belajar, udah nyari. Terus nyari lah keringanan. Mazhab yang bener nih ya gitu ya. Yang cocok. Yang bolehin. Nggak, aku kenapa tanya anak, karena kan seorang bapak tuh biasanya insecure gimana dia jadi contoh buat anak dia gitu. Ya itu lebih, kalau ke orang-orang lain dia udah ngerti. Bapak gua kerjaannya masuk TV dan orang akan suka dan akan minta foto. Oh iya. Bahkan dia udah ngomong, aku juga mau syuting. Dia juga pengen. Oh, udah yang lihat bapaknya syuting, bapak ibunya syuting mau gimana? Iya sih, benar. Istri masih aktif syutingnya? Alhamdulillah. Tapi keperjanjiannya ganti-gantian ya. Oke. Kamu syuting, aku enggak. Aku syuting, kamu jangan. Maksudnya kalau lagi running, istri enggak. Jangan sampai barengan. Oke. Karena harus ada yang bareng anak. Oh gitu. Tapi kalau yang barengan ini cuma sekedar FTV, it's okay. Tapi kalau bener-bener yang satu stripping lagi perform banget nih, yang kayak kerjaannya kayak begitu tuh, yang pulang pagi, yang satu juga begitu juga, atau enggak yang normal dari jam 8 sampai jam 12. Anak siapa nih? Gitu kan. Kayak lagu Armada. Kurela. Gitu. Itu emang soundtrack kita. Kurela pergi pagi pulang pagi. Iya, FTV ya. Iya, maksudnya soundtrack hidup kita. Soundtrack emang itu hidup kita gitu ya. Iya, pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja. Aku pergi pulang, dompetku terisi. Orientasi masih dompet. Anak istri doain aja di rumah. Aneh rela pergi pagi pulang pagi gitu ibaratnya ya. Orientasi masih dompet Bib. Itu yang harus dikoreksi. Setelah belajar lagi ternyata bukan cuma dompet. Yang masya Allahnya dengan perjalanan, apalagi kemarin kita semua banyak belajar dari masa COVID ya. Dompet itu, money is not everything, but everything is nothing without money. Tapi, Bib, demi Allah banyak banget yang akhirnya gue nilai, everything is nothing without money itu gak terjadi loh. Gue gak punya apa-apa, gue bisa jadi punya apa-apa. Dalam hal ini gue let's say gue gak punya rumah yang ada kolam renangnya, tapi gue bisa pakai rumah yang ada kolam renang dan berenang sepuas-puas hati. Sesimpel itu. Bisa, walaupun gak punya duit ya. Kalau zaman bodohnya dulu gue nggak perlu punya duit yang banyak-banyak untuk nyetir Jaguar Mercy, karena gue syuting jadi orang kaya nyetirnya begituan. Itu nikmat juga banget. Iya benar. Jadi orientasinya udah ya dompet sih perlu. Cuman Bismillahirrahmanirrahim, kemarin ada ustadz yang ngajarin entah nikmat entah rizki ya. Itu ada banyak gitu. Ada dari doa orang tua, kesehatan, umur. Uang itu udah nomor sekian. Gitu. Makanya kan kita kalau doa nih, Ana biasain ngajarin orang. Kalau doa itu minta rezeki yang deketin diri sama Allah. Apapun, gak cuma uang. Ya Allah, banyakin rezekiku. Gak apa-apa minta rezeki yang banyak. Tapi rezeki yang deketin kita sama Allah. Banyakin rezekiku, rezeki yang mudahin ibadah kita. Banyakin rezekiku, rezeki yang menambah kenikmatan beribadah kepadamu. Banyakin rezekiku, rezeki yang menambah ketaatan, rezeki yang menambah keberkahan untuk aku dan untuk orang-orang sekitarku. Itu kalau minta rezeki. Dan itu bentuknya tidak hanya uang. Karena uang satu dari sekian banyak rezeki yang Allah kasih kan. Ada orang duitnya banyak. Tapi nggak tenang. Ada orang bisa beli makanan apa aja.
tapi punya penyakit. Tapi nggak bisa makan. Tapi punya penyakit nggak bisa makan. Ada orang kendaraannya banyak, tapi dia stroke. Misalnya ya, ada orang sehat, kendaraannya banyak, tapi nggak punya waktu buat nyobain kendaraannya satu-satu misalnya. Ada orang sehat, kendaraannya banyak, waktunya luang, tapi duitnya dicurigain sama KPK, nggak bisa dia nikmatin, dia cuma di kamar merenggut gitu. Ada kendaraannya pakai supir ya, buat mejeng. Iya kan, rumahnya yang nikmatin membantunya. Gitu kan rezeki. Rezeki yang penting deketin diri kita sama Allah. Dan ya Allah, jauhkanlah aku dari rezeki yang menjauhkan aku darimu. Jauhkanlah aku dari pemberian lah, bukan rezeki. Jauhkanlah aku dari pemberian yang membuat aku hina di matamu. Jauhkanlah aku dari pemberian yang menghilangkan nikmat ibadah kepadamu. Jauhkanlah aku dari pemberian yang mendekatkan aku ke dalam api nerakamu. Tuh, doa rezeki. Abis ini Anda nyatet dan ngulang ya? boleh. Karena doa juga, itu kan cara kita komunikasi kan. Betul. Komunikasi gue tuh, bahasa gue tuh jelek. Kelemahannya di bahasa dari zaman SD. Tapi Allah maha tahu bahasa kita. Iya, ibarat kata kita diem aja ngebatin aja. Allah tahu. Kadang-kadang even diem ngomong nggak keluar pakai mulut aja. Gue maunya apa sih? Gue siapa sih? Kenapa sih? Yang salah apa sih? Yang kurang apa sih? Masa gue masih minta sih? Tapi gue emang butuh, tapi gimana dong? Itu sih kadang-kadang berantem sendiri kan. Ini gue salah gak sih minta sama... Jadi dari bahasa yang sopan banget sampai kadang-kadang, maaf Bebe, kadang-kadang ya Allah, lu gimana sih? Kalau kita kan ada titik-titik, ya Allah lu gimana sih? Kok gue sampai kayak begini? Ya sih dulu doanya kayak gini, tapi kok jadinya gue begini ya Allah. Jadi harus gimana mintanya gitu. Minta yang terbaik aja. Hah? Iya, minta yang terbaik. Gitu, sesuai cara Allah. Min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Gitulah Mas Ridwan. Kurang lebih lah. Jadi saya ngomong, orang saya mau cariin dia ya. Ya, yang isi kan antum. Ya, jangan. Emang saya nyolong. Bentar lagi, ente bentar lagi umroh ya? Insya Allah. Ini yang pertama apa udah pernah? Udah pernah. Yang keberapa berarti ini? Kedua. Yang kedua? Yang kedua, alhamdulillah. Pertama kapan? 2014. 2013 akhir 2014 tahun baruan. Sama istri juga? Belum nikah dong. Doanya masih beda tuh di apa? Di mana? Multazam. Bukan Multazam. Raudhah. Yang di itunya Nabi Adam itu loh yang Jabal Nabi Ibrahim. Oh, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ya, yang biasanya minta jodoh itu. Iya, di Jabal Rahmah. Gue doanya masih belum nyebut nama, tapi pada saat itu masih beda gitu. Dan pulang dari situ, Bib. Baru nikah? Enggak, setahun kemudian ketemu. Oh gitu. Ketemu. Sekarang praktekin, bener ya? Anda sih nggak tahu itu dalilnya. Nggak tahu, itu kan karena kan, ya Bib, yang belajar aja paling. Kayaknya sesuai prasangka aja kali ya. Pokoknya, ya Allah, gue pengen jodoh yang begini. Di Jabal Rahmah? Apa Anda praktekin ya? Janganlah. Ya kan doa sebenarnya kenapa? Enggak, depan Ka'bah aja. Ya di mana aja lah doa tuh kan. Yang pertama minta jodoh. Habis itu Allah datengin istri setahun kemudian. Aji. Nah ini pertama kali bareng istri berarti. Iya. Sama anak gak? Belum. Berarti bakal memorable ya? Bismillah. Insyaallah ya. Bismillah. Ya moga-moga ini itu tadi yang ini umroh itu kan juga macam-macam gitu. Semoga ini umroh yang mendekatkan, umroh yang membuat saya dan istri menjadi lebih dekat satu sama lain. Kita juga semakin tujuannya karena Allah semakin kuat, semakin bisa ngelawan nafsu, semakin yakin iman. Wah, Beb, hidup tuh aduh kalau dijalanin enak, tapi kalau dijalan kadang-kadang ngelihat sesuatu dikit, denger bisikan dikit, goyang, wah enak di sebelah situ, wah jadi lemah lagi. Kalau ngeliat orang jadi kontaminasinya Masya Allah banget gitu. Iya benar-benar. Mau nggak kesana tapi ya mau nggak mau kita harus kesana kadang-kadang. Tugas juga kan harus ngingetin yang di situ. Benar-benar. Termasuk umroh ada kayak gitu. Kita hotel kita udah enak sebenarnya. Terus lihat hotel orang lebih enak. Itu diuji tuh hati kita. Iya. Lihat hotel kita udah enak. Udah lumayan deket lah. Lihat orang hotelnya di depan masjid banget persis. Sementara kita harus agak jalan. Itu kita juga jadi nggak nikmat. Karena kenapa? Masih begitu. Masih ada kecintaan dunia di dalam hatinya.
Tapi itu ya aku gak tahu namanya fitrah atau emang wajar gak sih Beb kayak gitu? Jadi nikmat itu sebenarnya kalau nikmat mau nggak hilang, jangan bandingin sama orang. Karena begitu kita bandingin sama nikmatnya orang, akan hilang rasa kenikmatan itu. Rasa kita bisa menikmati nikmat itu ketika kita bandingin sama nikmat yang orang lain. Dan kalau kita udah bandingin sama nikmat orang lain, resiko kena penyakit apa? Iri. Hasad. Gak ridho sama pemberian Allah kepada orang lain. Padahal kita nggak tahu pengorbanan dia untuk dapat nikmat itu, ya kan? Ada orang pakai mobil, mobilnya bagus. Kita nggak tahu dia pakai mobil itu, bisa pakai mobil itu, dia udah ngorbanin jauh lebih dahsyat daripada kita. Meskipun kita mobilnya sederhana atau kendaraan kita motor yang sederhana, kita nggak berkorban sebesar yang dia lakukan. Nah itu makanya kenapa Allah ngelarang kita untuk membandingkan nikmat. Supaya nggak ada penyakit hasad di dalam hati kita. Kalau mau bandingin, Nabi ngajarin undur ilaman huwa dunak. Wala tandur ilaman huwa fawqak. Fa innahu ajdaru alla tazdari ni'matallahi indak. Lihat kalau dari segi dunia, lihat orang yang di bawahmu. Jangan lihat orang yang di atasmu. Karena itu akan membantumu untuk mensyukuri nikmat Allah yang kamu punya. Nanti umroh nih, hotel kita udah dekat. Jangan lihat orang yang hotelnya lebih dekat dari kita lagi. Contoh ini ya. Lihat tuh orang Pakistan, orang Bangladesh yang harus jalan 20 menit ke masjid. Yang kalau azan itu dia harus 20 menit dari rumahnya. Itu pun hanya dapat misalnya komatnya doang nyampe masjid. Nggak dapat rawatibnya. Nggak dapat rawatibnya. Ada banyak. Nggak usah lihat hotel kita yang sederhana itu. Lihat orang yang nggak dapat hotel, yang harus tidur di masjid, yang harus nyantolin pakaian di pagar. Atau mungkin kita lihat aja saudara kita di Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan berangkat di sana sebanyak apapun duit yang mereka punya. Nggak ada digerakin hatinya buat berangkat. Saudara kita nih berangkat gratis kadang-kadang. Bayar juga ya alhamdulillah dah. Bayar juga gitu tadi kan nggak Allah udah kasih rezekinya yang bayar juga. Tapi kan gak semua yang punya duit bisa berangkat, mau berangkat dan bisa berangkat. Makanya nikmat paling besar tuh nikmat bisa menikmati ibadat. Nikmat paling besar. Bismillah. Persiapannya apa? Mau umroh nih? Persiapannya, iya banyakin belajar lagi, terus nanya-nanya masalah sholat, benerin sholat itu tadi udah coba. Bib, ya, sholat khusyuk itu ya nggak tahu ya harus diusahakan atau itu jadi rezeki, tapi ya sekarang usaha sampai ini jadi nyambungin sama meditasi Bib. Akhirnya Ana belajar meditasi udah 3 minggu ini. Supaya bisa sholat khusyuk? Karena ada teman yang cerita dari dia belajar meditasi akhirnya dia bisa sholat khusyuk. Oh gitu? Emang yang dipelajarin di meditasi apa sih? Sesimpel lo ngerasain nafas. Oh. Ngerasain nafas kita. Maksudnya fokus di nafas. Ya macam-macam sih sebenarnya. Ada yang namanya cakra, ada yang apa. Cuman sesimpel yang ini sesimpel tarikan nafas ini disyukurin aja. Tarikan nafas ini dingin, yang dibuang itu kejelekan, yang dibuang itu panas. Nah kalau yang akhirnya dilakuin di sholat dan kadang-kadang yang akhirnya dapat 1-2 kali momen ini nikmat sholatnya itu ya, bisa. Dari berdiri itu nyari dulu gitu, nyari dulu. Kita fokus kan jadi di sini kan pas Allah itu berniat. Oh gitu ya, kuncinya nafas ya. Pikirin nafasnya sebelum sholat kali. Dirasain. Rasain. Okay. Difokus ke sini aja. Jadi bersyukur sama nafas. Kalau kata teman, mau ini lagi. Syukur paling mungkin syukur paling kecil tuh ke nafas. Pernah nggak sih lo ngerasain kalau gak nafas gimana jadinya? Gitu. Ataupun jangan gak nafas. Pernah nggak sih lo membayangin kalau nafas kita bayar? Iya gitu kan. Ya, ini sih lebih kayak jadi biasa kan kalau sholat ya baca aja gitu. Nafasnya nggak dihitung, nggak ada. Sekarang aku coba gini. Allahumma baik baini wa baina hataya ya kama. Kalau lagi nggak buru-buru,
satu line, satu nafas, buang, tarik lagi. Kalau lagi buru-buru ya bisa Bismillahirrahmanirrahim, bisa satu surat satu nafas. Coba kalau lagi buru-buru, kalau lagi nggak buru-buru ya udah buang aja dulu, nyari tenangnya dulu. Ya biar kata-kata kadang-kadang belum tahu semua artinya ya, cuman ini gue lagi ngomong nih sama Allah gimana ya ngomongnya ya. Tapi ya udah dari bacaan ini kan minimal subhanallah wa bihamdi ya Allah. Engkau maha agung, engkau maha agung, engkau maha nggak tahu maksud sebenarnya dari engkau maha agung ini. Tapi kalau kata orang zaman now itu kalimat afirmasi positif loh. Iya. Yang nanti gue akan nyampe dengan sendirinya loh. Gue menghamba, gue itu punyanya dia, gue punya dia, gitu. Engkau maha tinggi, jadi gue nggak usah tahu khawatir jatuh, karena ya udah gue pasti akan keangkat sama yang paling maha tinggi. Iya. Oke. Tapi ini lagi dicoba, lagi masih. Iya pengalaman jadi pelajaran orang ya. Wah enak banget. Caranya sholat khusyuk. Karena nyari dari mulai coba belajar artinya kan kagak apa-apa, kadang-kadang masih ada lupa, terus udah gitu. Benerin makhrajun itu benerin itu iya ada hilapnya juga gitu. Nambahin coba kira-kira surat yang dibutuh apa gitu. Begitu coba-cobain kan. Ada usaha, ada belajar. Berapa banyak di antara kita yang mau belajar khusyuk tuh nggak ada. Bahkan kadang-kadang skip. Ampun Bib, begituan Bib, karena udahlah digebuk, udah ngerasa digebuk soalnya Bib. Sama dunia ya. Bukan, ya nggak ngerti sama siapa ya, gimana gue rasa udah Allah nih sayang udah disentil gue gitu, jangan sampai kejauhan. Kalaupun emang bandel lagi ya udah, kalau kata istri kan, alhamdulillah sayang ya, kalau zaman dulu kita cuma berdua nih. Zaman sekarang kalau datang itu banyak orang tuh kayak antum, amin. Mario, teman-teman di TJ, teman-teman di Musyawarah, teman-teman dimanapun itulah. Itu buat ngingetin kita kalau kita lagi futur berdua bareng. Kalau emang berdua salah satu futur kita bisa narik salah satu yang lain. Tapi kalau dua-duanya gimana? Yang menarik kita siapa, yang menolongin kita siapa? Teman-teman kita. Bener. Itu bener. Sholat kan komunikasi kita sama Allah. Nah itu, tapi kan Anda bukan orang Arab, Bid. Iya, benar. Pengen ngomong juga. Tapi itu mesti bahasa Arab. Dia doa ya, tadi itu makanya pas antum doa, wah nih relate nih, bisa ngobrol kayak gini, coba antar. Ngerayunya kan. Mau nyatet? Ya, mau nanti, disebutin lagi? Nanti habis itu. Wah, ada biayanya, sorry. Gak apa-apa, Bid. Balas ntar, barter, Bid. Barter collab. Barter exposure sekarang. Gak bisa bayar pakai exposure, semuanya pakai exposure. Yang penting bermanfaat kan kok kata Iya, tapi itu benar banget. Sholat itu komunikasi kita sama Allah. Masa kita nggak tahu apa yang kita komunikasiin kan? Iya kan? Kita harus tahu apa yang kita komunikasiin. Itu doa metode aja, metode kita. Metode yang diajarin bagian Nabi Muhammad SAW. Caranya berkomunikasi sama Allah. Kan kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan minta ampun. Makanya kan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau di versi doa lain subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu lengkap tuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sepakat kan? Suciin Allah, muji Allah, minta ampun sama Allah. Udah intinya. Nah, itu doa supaya kita terbiasa aja. Tapi ketika mengucapkan doa, pikiran tiga ini. Sucikan Allah. Sucikan Allah itu maksud apa sih? Allah maha suci dari semua persangka makhluk. Yang sering suzon sama Allah. Marah yang gitu. Marah gitu-gitu. Allah maha suci dari segala apapun yang mengaitkan Allah kepada segala apapun. Ya Allah tuh maha suci, kesuciannya nggak mungkin ternodai lah ibaratnya ya. Sucikan Allah, puji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minta ampun sama Allah karena udah kita dikasih nikmat, kita kadang-kadang gunain nikmat itu buat maksiat sama Allah. Sering banget kan. Minta ampun sama Allah. Sucikan, puji, minta ampun. Itu inti dari ruku dan sujud kita. Inti dari doa, ruku dan sujud kita.
Nah, gitulah misalnya. Komunikasi sama Allah lah, salat insya Allah. Saya belajar hari ini dari Mas Gani, gimana caranya berkomunikasi sama Allah lewat salat kita. Makasih banyak Mas Gani atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah lancarin terus. Lancar umrohnya ya. Amin. Selamat pergi, selamat pulang insya Allah. Amin. Insya Allah dapat rezeki yang banyak. Makasih banyak yang udah nonton. Makasih kru semua yang udah bantu sampai malam-malam begini. Nggak tahu tayangnya kapan. Tapi mudah-mudahan waktu tayang dan ditonton jadi wasilah hidayah buat banyak orang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.